berbahagia ini, alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami dari Konverjam PCI NU ANZ mengadakan acara yang berjudul Membumikan Islam di Australia. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Ita Puspitasari. Kalau saya ingat Ibu Ita Puspitasari, ingat penyanyi Ibu Ita Puspitasari. Kemudian kepada Bapak Rois Suryah NU, Bapak Nargis Syahuzin. Kemudian juga selamat datang juga kepada Ketua NU kita yang sudah tidak asing lagi, Mr. Muhammad Nur. Dan para tamu undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah air. Nah, perlu saya sampaikan semacam ini bahwa dua organisasi ini adalah menjaga gawang menurut saya.
Islam moderat yang saat ini lagi ditunggu peranannya di Indonesia, karena dengan ancaman di kanan itu ada Islam radikal ya, Islam ekstremis, dan yang ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian di kiri adalah liberalisasi semacam itu. Nah, NU dan Muhammadiyah biasanya bagian penengah. Jadi kalau ini adalah ya kita bagian mana, seperti semboyan kita yaitu tawazun, iktidal, dan tawasud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asmaul Quran wa ahli baitil kiram wa sahbihi Quran. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ita selaku pelaksana tugas dari konsulat, juga beserta jajarannya. Terima kasih sekali Ibu Ita, kami diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas KJRI. Sebagai bagian dari warga Indonesia di sini, tentu kami merasa inilah rumah kami, sehingga kami diberi kesempatan menggunakan rumah kami sendiri. Jadi kami sangat berterima kasih. Juga yang terhormat para tokoh masyarakat, para ketua komunitas, para masaih, para alim ulama, ustadz, dan juga kawan-kawan delegasi dari tiap-tiap state, panitia yang saya kira sudah bekerja keras, bergadang. Pada saat yang sama, ada juga sebagian kalangan kita yang sangat mempertahankan identitasnya, sehingga sangat anti dengan semua hal yang berbau Barat. Itu padahal tinggal di negeri Australia. Nah, NU itu memilih yang tengah-tengah, sesuai dengan prinsip tadi, dengan prinsip al-muhafadzah 'alal khalimi shalih wal akhdhu bil jadidil asli. Jadi ada hal-hal yang memang NU sangat lentut dan kita bisa menerima dan tidak ada persoalan. Tapi bukan berarti kemudian kita harus ikut arus, seperti ya ikut minum-minum, ikut misalnya seks bebas. Itu tentu ajaran agama kita sudah punya patokan. NU adalah kita ini harus rahmatan lil alamin. Islam kita harus Islamnya rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmat untuk orang Islam, tapi rahmat untuk semua alam semesta, termasuk tumbuh-tumbuhan, ya, termasuk sesama binatang. Itu kita harus menjadi rahmat. Salah satu cirinya adalah kita berhasil dakwah NU yang rahmatan lil alamin kalau orang tidak merasa takut ketemu orang NU. Nah, itu berarti kita memberikan kesejukan, kedamaian. Tapi kalau masih ketakutan, ya, melihat ketemu orang Islam, ketemu orang NU, ketemu orang Muhammadiyah, gitu, ketemu orang PKS, ketemu orang Hizbut Tahrir, kalau masih pihak lain masih ketakutan, nah berarti ada masalah. Berarti kita belum bisa menebarkan kedamaian, membuat orang lain merasa nyaman berdekatan dengan kita. Tema dari Convercap kita ini adalah bagaimana kita membumikan Islam di Australia. Tidak perlu Australia diislamkan, tidak perlu Australia ini diislamkan, nilai-nilainya sudah sangat islami, kebersihannya, penghormatannya, terhadap yang lain itu sudah Islam. Nah, sekarang kita tinggal perlu bagaimana agar nilai Islam itu lebih membumi. Nah, tanpa harus melalui lewat jalur politik ataupun tanpa harus lewat jalur formal. Itu yang kita ingin coba lakukan. Nah, dan mudah-mudahan nanti bisa kita bahas dalam acara program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di KJRI Melbourne untuk menyelenggarakan konferensi cabang pengurus istimewa Nahdlatul Ulama Australia dan Selandia Baru. Sebagaimana disampaikan Pak Nur tadi bahwa konferensi cabang ini dilaksanakan berkaitan dengan hampir berakhirnya masa kepengurusan pengurus cabang istimewa. Dan hari ini juga kita harapkan dapat terpilih pengurus yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya yang saya mau sampaikan itu ternyata sudah disampaikan Pak Husin semua. Tapi
melalui dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ini turut menentukan sejarah bangsa Indonesia dan juga Muhammadiyah dalam hal ini sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dan ini merupakan hal yang membanggakan, tidak hanya bahwa NU itu besar dan tumbuh di Indonesia, tapi ternyata juga di negara-negara lain di Indonesia, bahkan di negara yang mayoritas penduduknya ternyata bukan Islam. Kiranya kita dapat menunjukkan kepada negara lain, terutama karena kita tinggal di luar negeri, bahwa Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, seperti yang disampaikan Pak Nadir, bahwa tidak hanya membawa kesejahteraan bagi umat yang menganut agama Islam saja, tapi juga kepada komunitas lain. Karena komunitas lain pun juga sesama bangsa kita, dan itu harus kita akui. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Konsulat Jenderal RI siap untuk bekerja sama dengan PCI NU ANZ untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan dan saling pengertian antar umat muslim. Tapi tidak hanya antara umat muslim, Bapak Ibu, tapi kerukunan dengan seluruh umat di Australia, baik itu sesama umat maksudnya sesama warga negara Indonesia dan utamanya dengan warga negara Australia. Karena kita sebagai dua negara bertetangga yang kita tidak ada pilihan lain selain bersahabat. Itu. Akhir kata, saya ingin menyampaikan agar Konfercap PCI NU ANZ hari ini dapat berjalan dengan lancar untuk memilih pengurus baru, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan Konfercap PCI NU ANZ tanggal 30 Agustus 2014 ini resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesiur angin dan gemercik gelombang diterjang lancip hidung perahuku. Kukira kelakar mereka yang menggunjingkan mabukku padamu. Maka bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit seperti mengejekku. Tapi tak kuhiraukan, aku tetap mengayuh sambil menutup dengan jemari kakiku lubang-lubang pada dinding-dinding perahuku yang dibuat kidir mengecoh landun yang akan merampokku. Sebelum ikan pepes sisa bekal Musa meloncat ke samudera takjubku, haruskah aku membunuh bocah tak berdosa, menegakkan tembok nyaris runtuh secara sukarela, atau sekedar terus bertanya akan makna-makna sebelum aku memutuskan akan ikut siapa, Khidir atau Musa? Wow, kita beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan semuanya buat adik-adik kita. Oke, luar biasa.
luar biasa. Luar. Nabi Allah yang muhaimin, urang mukmin laki-laki doa berterahmat. Allah yang beri nang doa Aceh makmur sejahtera. Hai anak nyolahen, hai ada assalamualaikum. Lahen hai ada jamo baru terus sambung. Lahen hai ada assalamualaikum. Lahen hai ada Jame baru terus. Lahen hai ada assalamualaikum. Lahen hai ada jame baru terus sambung. Lahen hai ada Lahen hai ada jame baru terus. Janganlah kisah Hasan dan Husain yang putih licin asosi ruga. Hasan dan Husain cucu Nabi, anak Tuan Siti Fatimah Zura sambut ngomong kisah Hasan dan Husain, Elizen asyasi ruga. Hasan dan Husain cucu Nabi, anak Tuan Siti Fatimah Zura. Dengarlah kisah Hasan dan Husain yang putih licin asosi ruga. Hasan dan Husain cucu Nabi, anak Tuan Siti Fatimah Zura sambut kisah Hasan dan Husain, yang putih licin asosi ruga. Hasan dan Husain cucu Nabi, anak Tuan Siti Fatimah Zura. Nah, kita sudah dengarkan tadi pandangan dari pihak NU Australia New Zealand yang saya sampaikan dalam sambutan saya, juga tadi direspon oleh Ibu Ita, dan juga dibacakan dan disamarikan dengan sangat baik oleh puisinya Ibu Sinta yang menjadi Indonesia. Nah, kita sekarang akan ada dialog mengenai bagaimana kira-kira respon dari tokoh masyarakat, pimpinan komunitas Muslim di Australia ini mengenai isu-isu yang diangkat belakangan ini oleh media mengenai tim Australianya Tony Abbott. Ini diharapkan nanti dialog ini menjadi masukan buat kami para pengurus PCNU Australia New Zealand untuk merumuskan program kerja dan mengambil sikap. Di sebelah kanan saya ini ada Habib Fahmi. Beliau ini pengusaha yang punya TPI dengan Mbak Tutut dulu, tokoh Golkar yang sekarang sudah bertobat, Pak, ya. Beliau ini salah satu penasehat dari kami. Di sebelah kiri ada Pak Mulyoto, ini dokter ahli bayi tabung. Jadi kalau ada yang mau bikin anak, ya jadi bisa minjem tabungnya, Pak. Nah, ini ada Ustadz Mumu yang sudah 25 tahun di Perth, baru 25 tahun katanya di Perth. Ustadz Mumu ini Qari Al-Hafiz. Beliau ini menjadi tokoh imam di Perth.